Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesai sekitar kurang lebih 2 tahun membahas kitab apa? Antum masih ingat? Sittuna Qissah rawahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas secara ringkas. Adapun hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lain dengan muqarrar yang lain juga, yaitu sebuah kutaib yang berjudul Tadhkirul Insan bi'adawatis Syaitan. Artinya apa, Farel? Tadhkirul Insan bi'adawatis Syaitan. Bi'adawatis Syaitan. Pergaulan, adawah, adu, permusuhan setan. Jadi buku ini akan membahas tentang peringatan, betul. Kita itu diingatkan oleh penulis bahwasanya setan itulah musuh kita yang nyata. Setan adalah musuh kita yang nyata. Dan di dalam kutaib ini nanti disebutkan beberapa contoh dari usaha setan untuk menyesatkan manusia. Kemudian setelah itu nanti penulis membawa juga pembahasan tentang bagaimana cara kita supaya bisa membentengi diri kita dari gangguan setan. Dan pembahasan-pembahasan yang lain yang insya Allah akan kita bahas ke depannya. Dan tentunya sebelum Ana milih kutaib ini, Ana kemarin konsultasikan dulu, ya, tanyakan dulu kepada Ustaz Abdul Zain, kira-kira yang mana Ustaz ya? Antara itu tadi Tadhkirul Insan sama kutaib ini Al-Bidayatu ala Thariqil Hidayah. Maka beliau menganjurkan yang itu saja, yang Tadhkirul Insan. Dan Ana baca-baca kayaknya juga sudah pernah dibahas sama Ustaz Abdul Zain hafizahullah. Entah apakah di pondok atau di kajian mana, karena bukunya sudah banyak coretannya. Ya, kalau antum pengen lihat tulisan beliau itu ya di situ. Ya, tulisan taklik, kemudian catatan kaki atau terjemahan itu beliau ditulis di situ coretan-coretannya. Akhirnya ya Ana pakai ini. Kemudian kemarin Ana coba cari di internet penulisnya ini sudah meninggal atau masih hidup, ternyata masih ya. Beliau bernama Abdul Hadi bin Hasan Wahbi. Abdul Hadi bin Hasan Wahbi, hafizahullah ta'ala. Jadi nanti kita akan membacanya, lalu kita coba terjemahkan secara makna ya. Nah, tafadhol ya Syekh Badrun. Nah, mubasyarah ila muqaddimah. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن لك. قال المؤلف الشيخ عبد الهادي بن حسن وهبي حفظه الله تعالى المقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, sampai situ dulu. Seperti biasa dalam muqaddimah tentunya penulis membawakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari mereka ada yang diawali dengan bismillah, ada juga langsung alhamdulillah.
Intinya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keberkahan dari apa yang beliau tulis ya. Seorang penulis ketika akan menyusun sebuah karya. Di sini mukadimahnya sudah paham lah ya. Sering kita dengar dan kita sudah tahu terjemahannya. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kemudian langsung saja kita ke ucapannya Imam Ibnu Qayyim. Fadhal. إن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارق طرفة عين وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه يراه وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصال إليه إلا أوصله إليه ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لأعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم وقال لأعوانه دونكم عدوكم عدو أبيكم لا يفوتنكم ولكن حظه الجنة وحظكم النار ونسيب الرحمة ونسيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ قد فاتنا شركة صالحهم في الجنة. Nah, hasbuk. Ini Masya Allah ya, ucapannya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kalau bikin tulisan rata-rata belakangnya bersajak. Tadi antum perhatikan enggak? Faqad nasaba lahul habail wa bagha lahul ghawail wa madaha lahul asyraq wa nasaba lahul fikhakha wasyibak. Jadi ada sajaknya, itu keistimewaan beliau Masya Allah. Bahkan sampai punya buku namanya apa? Nuniyah, yang isinya berapa bait? Berapa bait? Pernah baca apa? Ratusan apa ribuan? Yang belakangnya itu dari awal sampai akhir nun semua. Itu bisa bikin syair kayak gitu ya, Masya Allah. Jadi beliau mengatakan di sini, kata beliau rahimahullah, Innallaha subhanahu wa ta'ala ibtala hadzal insana bi'aduwin la yufariquhu tarfata ain. Kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan musuh yang gak pernah lari dari dirinya sekejap mata pun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia itu dengan berbagai macam ujian. Di antara ujiannya adalah Allah mengirimkan makhluk, yaitu makhluk yang menjadi musuhnya manusia, yang kata Ibnu Qayyim la yufariquhu tarfata ain. Musuh itu enggak pernah lengah meskipun dalam kejapan mata. Berarti selalu berada dengan siapa? Dengan kita. Setan itu selalu mengganggu kita. Sampai-sampai beliau rahimahullah mengatakan setan enggak pernah melepas kita meskipun hanya sekejap mata, sedetik we ora. Kemudian kata beliau, wasahibin la yanamu anhu. Dan Allah memberikan ujian untuk manusia berupa teman yang enggak pernah tidur membersamainya. Meskipun kita tidur, musuh kita enggak tidur. Wala yaghfulu anhu, dan musuh manusia itu enggak pernah lalai, selalu goda dan menggoda. Bahkan ketika kita sedang beribadah pun itu ada godaan-godaan. Bahkan ketika azan pun ada godaan, tidak? Ada tetap ya.
Meskipun setan itu ya di riwayat lari terpirit-pirit, tapi kadang kita ketika azan, apalagi kalau kita merasa suaranya Masya Allah kayak Misyari Rashid ya, itu gangguannya Allahu Akbar. Kisah dengan anak krungu ya suaraku ya, yang di sana dengar apa enggak ya, saya merdu banget nih azannya. Itu gangguan-gangguan itu. Ya, itu adalah bisikan-bisikan setan. La yaghfulu anhu. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yara. Dan musuh kita itu selalu melihat kita di tempat yang kita nggak bisa melihatnya. Ngeri ya, Bor? Kita tuh lagi diawasi sama musuh. Diawasi kok sama musuh. Ya. Dan dia mengawasi di tempat yang kita nggak bisa melihat dia di mana. Ya. Kemudian kata beliau, yabdulu jahdahu fi mu'adatihi fi kulli hal. Musuh kita yaitu setan, iblis laknatullah alaih, selalu berusaha semaksimal mungkin di setiap waktu untuk mengganggu kita. Mereka selalu mengerahkan tenaganya untuk menyesatkan kita. Wala yad'u amran yakiduhu bihi yaqdiru alaihi isalihi ilaihi illa awsalahu ilaihi. Dan musuh kita itu akan selalu berusaha mencari jalan untuk menyesatkan kita. Apapun wasilahnya, apapun caranya, kalau cara itu bisa membuat manusia tersesat, pasti akan dipakai sama setan. Dari cara belajar, mungkin kita sudah susah diganggu setan untuk meninggalkan thalabul ilmi, maka setan pakai cara thalabul ilmi itu agar kita tersesat. Na'udzubillah. Apa contohnya? Contohnya belajarnya bukan karena Allah, atau belajarnya untuk mendebat para ulama, belajarnya untuk bersaing dalam masalah dunia. Itu gangguannya di situ. Ada juga yang diganggu dalam masalah perasaan, karena dia sedang jatuh cinta, maka akhirnya dia diganggu sama setan. Dia bisa nahan gak pacaran, tapi dia gak bisa nahan untuk membayangkan ya. Akhirnya menghalung dia orang ya. Itu diganggu sama setan. Islam orang pacaran, sementing gak bayangkan tuh, langit begitu sangat luas sekali ya. Di situ ada wajah kamu, nah gitu. Sanding, kamu bersanding dengan siapa itu? Fulanah A, fulanah B, fulanah C. Kalau nundurannya ya, sendean ya. Orang kerasa wis ngasih sahur turu ya. Jadi setan itu akan mengganggu sesuai dengan kadar kita. Ada juga yang bisa puasa Senin Kemis kuat, ya digoda di bagian puasanya. Jadi dia musuh kita ya. Musuh kita nggak akan pernah melepaskan cara untuk menyesatkan kita. Dikatakan oleh beliau tadi, wala yad'u amran yakiduhu bihi yaqdiru ala isalihi ilaihi illa awsalahu ilaihi. Kalau ada kesempatan emas, pasti setan akan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim ini, wa yasta'inu alaihi bibni abihi min syayatinil jin wa ghairihi min syayatinil ins. Dan musuh kita akan minta tolong kepada anak keturunan bapaknya. Maksudnya siapa? Anak keturunan bapaknya setan siapa? Iblis. Jadi setan yang ganggu kita itu, kata Imam Ibnu Qayyim, akan minta tolong ke setan-setan yang lain, dari kalangan jin satu, dan dari kalangan manusia. Setiap kita ada jinnya masing-masing yang ganggu sebagai ujian yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu ada hikmahnya. Dan ternyata kata Imam Ibnu Qayyim, jin itu akan minta tolong kepada jin yang lain. Misalnya di sini ada santri Masya Allah soleh banget, yang ngaben esok karo sore dibakar terus ya. Orang kuat nyeluk tulung lah ming jin sing kancane nenganan misalnya. Atau yang teman asrama, antum murojaah, jinnya juga murojaah.
Cuma bedanya antum murojaah untuk belajar ilmu agama, jinnya ini cari cara bagaimana supaya antum berhenti belajar, atau bagaimana antum rusak belajarnya. Ya. Kemudian kata beliau, faqad nasaba lahul habail wa bagha lahul ghawail wa madda hawlahul ashraq wa nasaba lahul fikhakh wasyibab. Dan setan itu, kata beliau rahimahullah, telah memasang berbagai macam perangkap, berbagai macam tali-tali untuk nyandung manusia itu terpeleset dari jalan yang benar. Ada jeratan-jeratan, ada perangkap-perangkap yang siap menghancurkan manusia. Kemudian kata beliau, wa qala li a'wanihi, lalu setan yang paling besar akan berkata kepada setan-setan yang lain, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yufawwitannakum. Wahai para setan. Ini yang ngomong siapa? Setan, bukan Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim ini memang rahimahullah ta'ala, kalau kita baca buku-buku beliau suka buat ibarat. Antum kalau pernah baca kitabnya beliau Ad-Dawa di bagian akhir, ketika bahas tentang homoseksual, itu beliau bikin syair, masya Allah, indah sekali. Sebuah ibarat tentang orang yang masuk neraka gara-gara perbuatan homoseksual itu, penyesalan di situ. Ya. Kemudian di situ ada ibarat malaikat yang akan menyiksa para pelaku homoseksual di neraka. Ya, mereka mengatakan bahwasanya sekarang rasakanlah kabar gembira ini setelah kalian dulu di dunia merasakan kesenangan yang semu. Jadi beliau suka bikin apa ya? Ibarat kayak kisah di depan kita. Ya, untuk memudahkan kita ada gambaran. Nah, di sini beliau ngasih gambaran. Wa qala li a'wanihi, setan-setan salah satu setan akan berkata kepada setan-setan yang lain, dunakum aduwakum wa aduwa abikum, di hadapan kalian ini adalah musuh kalian dan musuh bapak-bapak kalian. Ya. Di hadapan kalian ini, wahai para setan, ini semua ini adalah musuh kalian. Ya, setannya kerungu lagi. Kerungu anak setan ini. Dan mereka ini adalah musuh dari bapak-bapak kalian, yaitu iblis. La yufawwitannakum, jangan sampai kalian lengah, jangan sampai kalian kelepasan mereka, ya, jangan sampai kalian meloloskan mereka untuk selamat. Wala yakun hadzuhul jannah wa hadzukumun nar. Jangan sampai si dia, yaitu manusia, jangan sampai si manusia itu mendapatkan jannah sementara kalian mendapatkan neraka. Wa nasibuhul rahmah wa nasibukumul la'nah. Mereka dapat kasih sayang, kalian dapat laknat. Harus sama dong. Kalian dapat neraka, mereka ya juga harus neraka. Semangat. Ini setan pada saling menyemangati. Antum ya juga harus saling semangat. Ya. Kemudian kata beliau, wa qad alimtum annama jara 'alayya wa 'alaikum minal jizyi wal la'ni wal ib'adi min apa ini? Min rahmatillahi fa bisababihi wa min ajli. Bukankah kalian semua sudah tahu kita ini dilaknat sama Allah, kita ini dihukum sama Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Ya karena kita ini memang salah. Kita harus cari teman yang banyak. Ini usaha setan saling menyemangati satu sama lainnya. Lalu setan ini mengatakan, fabdhulu jahdakum an yakunu syuraka'ana fi hadhil baliyah. Kalian semangat, jangan putus asa. Ambil salah satu dari mereka, atau kalau bisa semuanya, supaya jadi apa? An yakunu syuraka'ana, supaya mereka jadi teman-teman kita, bersyarikat dengan kita, beraliansi dengan kita fi hadhil baliyah, di musibah yang besar ini. Jadi setan itu mengakui kesesatan yang mereka alami adalah musibah besar.
idh qad fatana syirkatu salihihim fil jannah. Kita telah banyak kehilangan cabang-cabang dari mereka, yaitu orang manusia-manusia. Kita sudah kehilangan, kita sudah gagal di beberapa dari mereka dari kalangan orang-orang soleh yang telah masuk ke dalam surga. Yang ini jangan sampai gagal. Sehingga pada urip nih jangan sampai gagal, jangan sampai lolos, mereka bisa masuk surga. Yang sudah ya sudah. Nabi, para sahabat, mereka surga ya sudah. Yang ini jangan sampai nih ya. Ikatannya dikencengin. Jadi kita ini masih dalam pantauan musuh-musuh kita. Ya ini gambaran Ibnu Qayyim aja. Apakah beliau ngedebus ya Pak? Enggak. Kalau kita kumpulkan dalil-dalil, maka ucapan beliau ini memang menggambarkan dalil-dalil tersebut. Jadi beliau kadang ngasih gambaran itu sesuai dengan dalil. Ini ucapan beliau. Kemudian belum selesai. Wa qad a'lamana Allah atau أعلمنا الله سبحانه وتعالى بذلك كله من عدونا وأمرنا أن نأخذ له أهبته ونعد له عدته واختار في كتابه من ذكر قصة إبليس مع آدم عليه السلام لتكون نصب أعيننا دائما. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyampaikan wa qad a'lamana Allahu bidzalika kullihi min aduwina. Sesungguhnya Allah itu telah ngasih tahu kita bahwasanya keadaan musuh kita ya seperti itu dalam Al-Quran. Dalam dalil-dalilnya disebutkan seperti itu. Allah telah ngasih tahu. Wa amarna an na'khudha lahu ahbatahu. Dan Allah telah memerintahkan kita, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mempersiapkan perlengkapan yang begitu lengkapnya. Guna apa? Guna menghadapi setan-setan tersebut. Ini sudah sampai situ ucapannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Lalu penulis mengatakan wa aqsaru fi kitabihi min dzikri qissati iblisa ma'a Adam alaihi salam litakuna nasba a'yunina daiman. Di antara kisah tersebut yang menceritakan tentang musuh kita di dalam Al-Quran, yaitu tentang kisahnya iblis dengan Adam, ya, itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran litakuna nasba a'yunina daiman, supaya bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut daiman selama kita masih hidup di dunia ini. Jadi di antara kisahnya apa? Iblis dengan Adam, ya, di Al-Quran, yang harapannya kita bisa mengambil faedah dari kisah tersebut. Kemudian walamma kana الناس في هذه الأيام في غفلة عن عدوهم الأول وفقني الله تعالى لجمع هذا البحث تذكيرا بعداوة الشيطان وحثا على مجاهدته راجيا من الله تعالى أن ينفعني به الأولا وأن ينفع به من يقرأه من المسلمين. أسأل الله العظيم أن يتقبله بقبول حسن إنه سميع مجيب. الراجي عفو ربه عبد الهادي بن حسن وهبي. Nah, kemudian di sini beliau tahadus bi ni'matillah, ya. Beliau di sini menyampaikan sebuah kenikmatan, bukan untuk sombong, ujub, bukan. Beliau mengatakan wala makanan nasu fi hadhil ayyami fi ghaflatin an aduwwihim al-awwal waffaqani Allah taala li jam'i hadzal bahas katsiran tadhkiran bi adawati syaitan. Jadi beliau mengatakan ketika di zaman ini banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang lengah dari permusuhan dengan setan, dengan iblis. Ternyata aku diberikan taufik oleh Allah untuk menulis buku ini. Ini bukan untuk sombong, tapi tahadus bin nikmah. Di situ beliau mengatakan waffaqani Allahu taala. Ketika manusia itu banyak yang lalai dari godaan setan, banyak yang enggak memperdulikan dengan masalah yang seperti ini, alhamdulillah Allah ngasih taufik kepadaku. Aku diberikan kemudahan untuk menulis buku ini.
Maka antum kalau diberikan kesempatan oleh Allah buat nulis apa gitu, atau antum bikin apa yang bermanfaat, pujilah Allah. Berarti Allah itu benar-benar pengen, ya husnuzonnya Allah pengen kita dapat kebaikan, ya. Dan husnuzon yang lainnya berarti Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kebaikan untuk kita. Beliau mengatakan seperti itu, li jam'i hadzal bahthi tadhkirun bi'adawati syaitan. Allah memudahkanku untuk nulis buku tadhkirun bi'adawati syaitan wa hasan ala mujahadatihi, yang mana pembahasannya juga tentang bagaimana melawan setan itu sendiri. Rajian minallahi ta'ala an yanfa'ani bihi awwalan, dan tentunya yang paling utama aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga buku ini bermanfaat untukku. Ya, jadi penulis ini, beliau hafizahullah, mengharapkan buku ini yang bisa ngambil manfaatnya pertama kali adalah siapa? Ya penulisnya sendiri. Ya. Orang lain itu nanti. An yanfa'ani bihi awwalan. Semoga aku bisa ngambil manfaat yang paling pertama. Wa an yanfa'a bihi man yaqra'uhu minal muslimin, dan semoga buku ini bisa bermanfaat bagi setiap kaum muslimin yang membacanya. As'alullahal azim an yataqabbalahu biqabulin hasanin innahu sami'un mujib. Aku minta kepada Allah yang Maha Agung, semoga Allah menerima apa yang aku lakukan ini, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengijabah doa. Selesai mukadimah dari beliau.